Sobat Milenial, selamat berjumpa lagi di rumah Milenial Akuntansi. Dan pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang distribusi frekuensi. Yang mana di sini terdiri dari 3 jenis, yaitu distribusi frekuensi biasa, distribusi frekuensi relatif, dan distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu. Dari distribusi frekuensi nanti dapat diperoleh keterangan atau gambaran sederhana dan sistematis dari data yang diperoleh dan sudah dilakukan pengolahan. Ini merupakan contoh dari tabel distribusi frekuensi. Sebelum kita menyusunnya, ada baiknya kita memahami dulu istilah-istilah yang ada dalam distribusi frekuensi. Yang pertama di sini ada kelas. Kelas merupakan kelompok data atau kelompok nilai. Ini disebut kelas. Dalam kelas nanti ada batas bawah kelas, ini disebut batas bawah kelas, dan nanti ada batas atas kelas, ini batas atas kelas. Kemudian dalam kelas ini ada interval, yaitu jarak dari batas bawah ke batas atas. Ada jaraknya ya, dan jarak setiap kelas ini nanti harus sama. Dan yang kedua ada frekuensi. Di sini frekuensi adalah data yang ada dalam satu kelas. Kemudian berikutnya nanti ada tepi kelas, ada tepi bawah, ada tepi atas. Tepi kelas ini merupakan batas nyata dari kelas. Artinya nanti ketika ada nilai desimal, kita jelas akan masuk kelas yang mana, apakah kelas pertama atau kelas kedua. Sebagai contoh di sini kalau ada nilai 22,7, nanti akan masuk nilai yang mana. Dengan adanya topik kelas ini, maka jelas nanti akan masuk kelas yang mana. Selanjutnya di sini ada nilai tengah. Nilai tengah merupakan nilai yang berada di tengah-tengah kelas. Ya. Nanti akan diperoleh dari batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Itu beberapa istilah yang perlu dipahami terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan dan penyusunan tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana contoh dalam menyusun tabel distribusi frekuensi. Di sini ada data nilai mahasiswa UIN. Ini merupakan tabel datanya. Ini masih berupa data mentah yang belum diolah atau masih dalam bentuk data tunggal. Karena di sini susunannya masih acak, ya, belum berurutan. Nanti dari data ini kita akan menyusun tabel distribusi frekuensi sehingga nanti bisa ada informasi atau gambaran yang bisa diperoleh dari data nilai mahasiswa ini. Jadi ini merupakan langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Yang pertama, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi ini data yang sudah kita urutkan dari yang terkecil yaitu 10 dan yang terbesar yaitu 98. Ini berurutan ya, 10, 15, 17, 23, 25, 32, 34, 36, 41, 41, dan seterusnya sampai dengan 98. Semua data harus masuk ke sini. Ini jumlahnya adalah 60 data sesuai dengan data awal tadi. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah menentukan jangkauan atau rank, di mana rank dihitung dari data yang terbesar dikurang data yang terkecil. Yang terkecil yaitu 10 dan yang terbesar 98. Ini terkecil 10 dan yang terbesar 98. Maka 98 dikurang 10 dapatnya adalah 88. Berarti ranknya adalah 88. Dan yang ketiga adalah menentukan banyak kelas. Yaitu dihitung dengan cara 1 ditambah 3,3 log N. N di sini adalah jumlah data, yaitu 60, sesuai dengan data ini 60. 1 ditambah 3,3 log 60. Dan log 60 adalah 1,78. Saudara bisa menghitung menggunakan kalkulator atau Microsoft Excel. Log dari 60 adalah 1,78. Maka menjadi di sini 1 ditambah 3,3 dikali 1,78. 1 ditambah 5,87. Jadi 3,3 dikali 1,78 dapatnya adalah 5,87. Maka menjadi 6,87 dan dibulatkan menjadi 7. Jadi banyak kelas di sini adalah 7. Pembulatan untuk kelas dilakukan ke atas ya.
Dan berikutnya adalah menentukan interval kelas, yaitu rank dibagi K. Rank dibagi kelas. 88, ranknya adalah 88, dan kelasnya adalah 7. Maka menjadi 12,57 dapatnya, atau dibulatkan menjadi 13. Dan selanjutnya adalah menentukan atas bawah kelas pertama. Jadi kita ambil dari nilai yang terkecil aja, yaitu 10. Nilai yang terkecil 10. Nah, nanti bagaimana caranya agar semua nilai ini bisa masuk ke dalam tabel distribusi frekuensi. Dan yang selanjutnya kita menyusun tabel distribusi frekuensi untuk nilai akuntansi mahasiswa. Jadi ini bentuk tabelnya. Di sini pertama ada kelas ya. Sekarang kita akan masukkan kelas. Di sini sudah kita peroleh tadi bahwa jumlah kelas adalah 7 kelas dan intervalnya adalah 13. Maka nanti jarak dari bawah kelas ke atas kelas adalah 13. Dan data yang terkecil atau kelas bawah sudah kita buat di sini adalah 10. Maka kita masukkan di sini angka 10. Kemudian ditambah dengan 13. Jadi dapatnya 22. Jadi 10-nya ikut dihitung ya, dari 10, 11, 12, sampai dengan 22. 13 angka penambahannya. Atau jika ingin lebih mudah, maka batas bawah kelas ini 10, ditambah dengan interval 13, dikurang 1. Maka dapatnya adalah 22. 10 tambah 13 adalah 23, dikurang 1 adalah 22. Kemudian untuk yang kelas kedua, akan dimulai dari angka berikutnya, yaitu 23 ditambah dengan 13 dikurang 1. 23 tambah 13 adalah 36, dikurang 1 adalah 35. Kemudian kelas berikutnya akan dimulai dari angka berikutnya, yaitu 36. 36 ditambah 13 dikurang 1, dapatnya adalah 48. Kemudian kelas berikutnya, 49 ditambah 13 dikurang 1, dapatnya 61. Dan seterusnya sampai 7 kelas. Jadi sesuai dengan jumlah kelas yang dihitung tadi 7 ya. Ini ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya kita masukkan rincian dari nilai. Rincian dari nilai ini akan kita masukkan ke dalam tabel. Yang pertama di sini nilainya adalah 10. Berarti 10 masuk kelas yang pertama ya. Karena ini adalah 10 sampai 22. Kita masukkan yang pertama. 1. Ya sudah, yang data ini, untuk menandakan data ini sudah kita input dalam rincian atau terus, maka di sini kita kasih tanda silang, dicoret. Dan yang 15 masuk kelas pertama juga, kemudian di sini kita coret juga. Dan 17 masuk kelas ini juga, kita coret juga di sini. Berikutnya 23, K23 masuk kelas yang kedua, di sini 23 ya, 23 sampai 35. Kita masukkan. Dan kita coret angka 23-nya. Kemudian berikutnya adalah 25. 25 berarti masih masuk ke kelas yang kedua. Kita coret juga di sini. Dan berikutnya adalah 32. 32 masih masuk sini ya. 32, ini 32. Dan seterusnya sampai dengan data ini selesai kita masukkan sesuai dengan kelas masing-masing yang ada di sini. Kita lanjutkan aja, kita skip ya biar lebih cepat. Data ini sudah masuk semuanya. Nah, sekarang kita hitung frekuensi. Frekuensi kita hitung jumlah ini aja. Ini 1, 2, 3. Berarti frekuensinya di sini adalah 3. Dan di sini 1, 2, 3, 4. Maka di sini frekuensinya adalah 4. Ini 5 karena ada ikatan ini ya. Berarti 5. Di sini ini 5 tambah 3, 8. Dan di sini 5, 10, 14. Ini 5, 10, 15, 20. Dan yang terakhir adalah 6. Kalau sudah kita jumlahkan, jadi frekuensinya semua berjumlah 60. Jadi semua data di sini harus masuk, yaitu 60. Sekarang kita hitung tepi kelas, di mana di sini ada tepi bawah dan ada tepi atas. Untuk tepi bawah nanti akan diperoleh dari batas bawah kelas ini dikurang dengan 0,5. Sedangkan untuk tepi atas kelas akan diperoleh dari batas atas kelas ini ditambah dengan 0,5.
Maka untuk kelas yang pertama akan diperoleh di bawah kelas sebesar 9,5 dan tepi atas sebesar 22,5. 9,5 ini diperoleh dari 10 dikurang 0,5 dan 22,5 ini diperoleh dari 22 ditambah 0,5. Untuk kelas berikutnya, batas bawahnya, tepi bawahnya adalah 22,5 dan tepi atas 35,5. Ini perolehnya. Dikurang 0,5, yang ini ditambah 0,5. Kemudian yang berikutnya, tepi bawahnya adalah 35,5 dan tepi atasnya adalah 48,5. Diperoleh dari ini, 36,5 dikurang 0,5, maka dapatannya adalah 35,5. Sedangkan yang tepi atas diperoleh dari batas atas ini 48 ditambah 0,5 dan seterusnya. Dan selanjutnya di sini ada kolom nilai tengah. Nilai tengah itu akan diperoleh dari kelas bawah dan kelas atas dibagi 2. 10 tambah 22 dibagi 2 dapatnya adalah 11. Dan 23 tambah 35 dibagi 2 maka dapatnya adalah 29. 36 tambah 48 bagi 2 maka dapatnya adalah 42 dan seterusnya. Kemudian ini sudah selesai untuk tabel distribusi frekuensi yang biasa. Dan selanjutnya di sini kita akan membuat grafik histogram dan grafik polygon frekuensi dari tabel distribusi yang sudah kita buat sebelumnya tadi. Jadi ini grafik yang akan kita buat. Dan di bagian bawah ini sumbu X kita masukkan tepi kelas. Di tepi kelas bawah 9,5, kemudian 22,5, 35,5, 48,5, 61,5, 74,5, 87,5, dan sampai 100,5. Dan yang sumbu Y kita ambil frekuensi, kita masukkan angka kelipatan 5 aja, ini 0, ini 5, 10, 15, 20, dan 25. Dan untuk tabel histogram itu merupakan bentuk tabel balok atau tabel batang. Caranya, kita ambil frekuensi yang kelas bawahnya 9,5 dan 22,5. Ini frekuensinya adalah 3. Kita buat balok di sini setinggi 3. Ya, kita perkirakan aja 3 di sini. Kemudian yang berikutnya frekuensinya adalah 4. Maka di sini kita buat balok setinggi 4. Dan berikutnya adalah 5. Kita buat balok di sini setinggi 5. Dan seterusnya adalah 8. Kita buat setinggi 8. Dan berikutnya adalah 14. Kemudian 20 dan 6. Jadi kita buat rata ya 20 ya. Jadi dari tinggi masing-masing balok ini dapat kita baca bahwa frekuensi yang paling banyak di sini adalah nilai yang batas bawahnya 74,5 dan batas atasnya 87,5. Karena baloknya paling tinggi. Dan yang kedua adalah yang batas bawahnya 61,5 dan 74,5. Kemudian kita buat untuk yang poligon frekuensi, itu berupa garis, nanti kita ambil nilai tengah di sini. Jadi kita ambil titik-titik tengah. Kalau mau kita masukkan nilai tengahnya, boleh ditulis di bawahnya sini 11, berarti sini 29, sini 42, sini 55, dan seterusnya. Langsung kita masukkan datanya juga tidak apa-apa. Yang pertama itu frekuensinya 3, maka kita buat aja di sini titik. Dari 0 ya, dari 0, kemudian sini 3, kemudian di sini 4. Ini dah kita tarik di masing-masing pertengahan balok. Jadi kembali ke 0 lagi. Jadi nampak di sini pergerakan dari frekuensinya. Di mana frekuensi yang tertinggi di sini adalah 20, yaitu kelas yang batas bawahnya 74,5 dan 87,5. Kemudian kita kasih judul grafik histogram dan poligon frekuensi nilai akuntansi. Kemudian kita kasih keterangan ya bahwa yang kuning adalah grafik histogram dan yang merah adalah poligon frekuensi yang berupa garis-garis ini. Selanjutnya kita akan menyusun tabel distribusi frekuensi relatif, yaitu tabel distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dengan jumlah pengamatan. Artinya nanti akan ada perbandingan antara frekuensi di masing-masing kelas dengan jumlah
Ini kelas yang sudah ditentukan sebelumnya tadi, kemudian ini frekuensi biasa yang sudah disusun. Sekarang untuk frekuensi relatif nanti bisa dibuat dalam 3 bentuk, yaitu pertama perbandingan, kemudian desimal, dan persen. Yang pertama perbandingan, artinya kita akan membandingkan frekuensi masing-masing kelas ini dengan jumlah pengamatan atau jumlah data. Jadi yang pertama isinya adalah 3 banding 60 atau 3 per 60 ya, 3 per 60. Kemudian yang kedua adalah 4 per 60, 4 frekuensi kelasnya, kemudian 60 totalnya. Kemudian selanjutnya 5 per 60, 5 frekuensi kelas, kemudian 60 totalnya. Dan berikutnya 8 per 60 dan seterusnya. Kemudian untuk yang desimal, desimal tentu kita membagikan ini 3 per 60, maka akan diperoleh hasil yaitu 0,05. Kemudian di sini yang kedua 4 bagi 60 akan dapat 0,07. Jadi angka-angka ini merupakan angka pembulatan ya. Jadi seandainya nanti hasilnya desimal dan panjang, ambil aja dua angka di belakang koma. Kemudian dapatnya yang berikutnya adalah 5 per 10 itu 0,09. Kemudian 0,13 dan seterusnya. Jadi perlu diingat ini adalah angka pembulatan. Dan untuk persen, kita tinggal mengalihkan 100, maka kalau 0,05 itu nanti akan menjadi 100, ya menjadi 5% maksudnya. Kemudian yang 0,07 dia akan menjadi 7%, dan 0,09 nanti akan menjadi 9%. Kemudian yang 0,13 nanti akan menjadi 13%, dan seterusnya. Sehingga nanti kalau dijumlahkan dia akan 100, ya, 100%. Dan sekarang kita akan membuat distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif atau frekuensi yang dijumlahkan. Di mana nanti ada dua jenis. Yang pertama yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, nanti yang kedua distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi ini kelasnya sesuai dengan kelas yang sudah kita buat tadi, dan frekuensinya pun sama, kita buat sesuai dengan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ada 10 sampai 22, kemudian 23 sampai 35, 36 sampai 48, sampai kelas yang ke-7 yaitu 88 sampai dengan 100. Garis yang paling atas kita kosongkan, ini frekuensinya sama, 3, 4, 5, 8, 14, 20, dan 6. Ini nilai. Karena tadi frekuensinya adalah kurang dari, maka yang akan kita hitung adalah nilai kurang dari atas kelas bawah. Jadi ini 10,5 berarti di kelasnya nanti 9,5. Kemudian ini 22,5 ya. Kurang dari 22,5. Kemudian ini nanti kurang dari 35,5. Kurang dari 48,5. Jadi yang kita ambil yang nilai atas. Kemudian frekuensi kumulatifnya, nilai yang kurang dari 9,5 adalah tidak ada ya, karena di sini frekuensinya adalah 0. Kemudian nilai yang kurang dari 22,5 adalah 3. Nah ini di bawah 22,5, 3 ini. Dapatnya adalah 3. Kemudian nilai yang kurang dari 35,5, dapatnya adalah 3 dengan 4, yaitu 7. Karena kedua kelas ini kurang dari 35,5. Dapatnya di sini adalah 7. Jadi inilah namanya kumulatif, dia dijumlahkan. Kemudian yang kurang dari 48,5 adalah nih, kita jumlahkan yang 3 kelas ini, maka dapatnya di sini adalah 12. Dan yang kurang dari 61,5 adalah 20. Ya. Yang kurang dari 74,5 adalah kita jumlahkan ini ke atas, dapatnya adalah 34. Dan yang kurang dari 87,5 dapatnya adalah 20. Dapatnya adalah 54. Dan yang kurang dari 100,5 tentu 60 atau keseluruhan data. Karena datanya semuanya nilainya di bawah 100,5, yaitu paling tinggi tadi 98. Jumlahnya semuanya berarti kurang dari 100,5. Selanjutnya kita akan membuat grafik atau namanya OKIF dalam frekuensi kumulatif. Jadi ini bentuknya, ini garis X-nya kita masukkan nilai, kemudian yang frekuensinya menjadi sumbu yang Y-nya. Kemudian yang pertama bahwa frekuensi kumulatif yang kurang dari 9,5 di sini adalah 0, kemudian yang berikutnya adalah 3. Jadi kita tarik angka di sini,
yang 22,5 ya. Ini yang 22,5. 3 frekuensinya, maka kita tarik garis 3 ya ini. Kemudian yang 35,5 adalah 7. Tarik garis. Kemudian kita tarik garis 7. Ini 7. 5,5 di sini frekuensinya adalah 7. Kemudian yang 48 frekuensinya adalah 12 ya, kurang dari 48 ya. 12, kita tarik garis 12 maaf 12. Kemudian yang 61 di sini adalah 20, tarik garis 20, dan yang 74 di sini adalah 34. Berikutnya yang 87,5 adalah 54, tarik garis. Dan yang terakhir adalah 60. Jika sudah, kita kasih garis ini biar kelihatan kenaikannya. Ya, kita menghubungkan masing-masing titik. Jadi pergerakannya dia adalah ke atas ya, dan ke kanan. Artinya dia bergerak positif. Karena itu disebut dengan objek positif. Karena memiliki pergerakan yang positif. Dan selanjutnya adalah distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Yang kita hitung kalau tadi kurang dari, sekarang lebih dari. Jadi ini kelasnya sama, frekuensinya sama. Sekarang kita hitung nilai yang lebih dari. Kalau tadi kurang dari 9,5, sekarang kita hitung yang lebih dari 9,5. Jadi berapa yang lebih dari 9,5? Tentu ini keseluruhannya adalah lebih dari 9,5 ya, karena batasnya adalah 10. Ya, maka 60. Kemudian di sini yang lebih dari 22,5 berapa? Lebih dari 22,5 ya. Ambil batas bawah, maka lebih dari 22,5 adalah 60 dikurang dengan 3 ya, karena frekuensi ini 3. Kemudian yang lebih dari 35,5 adalah 57 dikurang 4, maka dapatnya adalah 53. Yang lebih dari 48,5 maka adalah 53 dikurang dengan 5, dapatnya adalah 48. Lebih dari 61,5, 48 dikurang dengan 8, maka dapatnya adalah 40. Dan yang lebih dari 61,5 adalah 40 dikurang 14, maka dapatnya adalah 26. Kemudian yang lebih dari 74,5 adalah 26 dikurang 20, yaitu dapatnya 6. Dan yang lebih dari 100 tentu tidak ada atau 0. Ya. Karena data yang paling tinggi tadi hanya 98, artinya tidak ada yang melebihi 100. Kemudian kita buat grafiknya seperti tadi ya. Ini ada sumbu X dan sumbu Y. Ini merupakan nilai, kemudian ini merupakan frekuensi. Dan yang pertama, yang lebih dari 9,5 ini adalah 60. Kita tarik di sini 9,5 garis ya 60. Kita kasih titik. Kemudian yang lebih dari 22,5 adalah 57. Tarik garis. Kemudian 53. Ini yang 35,5. Tarik garisnya 53 ya. Kemudian ini 48. Yang 48,5 poinnya 48 frekuensinya. Kemudian 40. Kemudian 26. 74,5 adalah 26. Dan yang berikutnya adalah 6. Dan yang lebih dari 100 tentu tidak ada 0. Kita tarik garis yang menghubungkan masing-masing titik. Nah, di sini nampak pergerakannya adalah bergerak ke bawah, ya, ke bawah. Maka ini disebut dengan grafik atau objek negatif, ya, karena pergerakannya dia ke bawah. Ke bawah itu angka yang negatif.